Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian yang sebelumnya pernah kita bahas mengenai kajian tafsir surat Al-Qadr. Kita telah sampai pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan makhluk Allah yang bernama Ar-Ruh turun ke bumi demi segala urusan. Urusan di sini kita bisa lihat dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Qur'an, yufraqu kullu amrin hakim. Telah diperinci segala urusan yang telah kukuh ataupun telah kuat. Segala urusan yang semula kukuh diperinci, diurai mengenai urusan-urusan kehidupan manusia. Bukan saja manusia, seluruh ciptaan Allah. Begitu juga hewan, tumbuhan memiliki urusan ataupun memiliki takdirnya ke depan. Seperti apa? Memiliki ukurannya selama 1 tahun ke depan. Urusan-urusan ini, laporan urusan-urusan seperti ini dibawa oleh malaikat yang turun ke bumi. Sebuah pertanyaan penting yang perlu kita kaji. Tanazzalul malaika warruh. Malaikat dan makhluk Allah yang bernama Ar-Ruh. Ya, sebagaimana Al-Imam Musyarif berkata, Ar-Ruh itu salah satu makhluk Allah yang lebih baik dari malaikat. Turun ke bumi. Mereka ini turun ke bumi. Pertanyaannya, di manakah mereka berlabuh? Apa landasan mereka? Landasan berlabuhnya mereka itu apa? Tentu mereka itu adalah wujud yang non materi. Wujud yang tidak seperti kita yang memiliki dimensi. 3 dimensi seperti ini. Yang bersifat materi. Mereka adalah wujud materi yang murni. Tidak ada kaitannya dengan wujud non materi yang murni. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang bersifat materi. Turun ke bumi, ke alam materi. Wujud non materi turun ke alam materi. Bagaimana, di mana mereka berlaku? Tentu jawabannya adalah mereka akan turun kepada sebuah wujud yang non materi pula. Yang layak sebagai landasan mereka, yaitu ruh ataupun hati yang bersifat non materi. Kepada hati siapakah? Kepada ruh siapakah? Dalam ayat-ayat lain, Al-Quran mengatakan mengenai turunnya malaikat. Allah SWT berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbik." Al-Quran turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dengan Al-Quran kepada ruh ataupun hati Nabi SAW. Kepada pribadi yang maksum. Kepada pribadi yang sempurna. Kita lihat dalam ayat ini Allah berfirman atau Allah mengungkapkan dengan sebuah kata yang bersifat kontinu sampai hari kiamat. Begitu jelinya Al-Quran mengungkapkannya. Tanazzalu di sini adalah fi'il mudhari yang memiliki makna dalam bahasa Arab pekerjaan yang sedang dilakukan ataupun yang akan senantiasa berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan, bahkan sampai hari kiamat. Bagaimana kita, khususnya kita saat ini, bisa menafsirkan bahwa kalau kita di zaman Nabi kita bisa paham bahwa Al-Quran itu turun pada hati Nabi. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun pada ruh Nabi. Di saat ada sekarang, bagaimana kita membuktikan? Inilah rahasianya. Kita bisa membuktikan bahwa wali Allah yang maksum itu hidup. Wali Allah yang maksum itu, yang sempurna itu, yang seperti Nabi itu hidup sampai sekarang dan menjadi landasan turun naiknya para malaikat. Kita tidak usah mengkaji lebih dalam menggunakan akal pikiran kita. Kita kaji saja apa yang diucapkan oleh lisan-lisan suci seperti Rasulullah, Imam Ali dan para ahlul baitnya mengenai malam Lailatul Qadar ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aminu bilailatul qadr fa innaha
takunu li aliyin wa ahadi fa innaha takunu li aliyin wa ahadi asyar wal ahadi asyar min ba'di. Rasulullah pada saat itu bersabda kepada para sahabat, berimanlah kalian terhadap Lailatul Qadar ataupun surat Lailatul Qadar. Karena keimanan ini akan mengantarkan kita ke mana? Fa innaha takunu li aliyin. Surat Al-Qadar itu terutama pada ayat penggalan ayat ini diturunkan ataupun ini isyarat kepada Imam Ali dan 11 keturunan dari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar yang berlangsung terus sampai hari kiamat ini ada pengemban urusannya, pemegang urusan ini. Tanazzalul malaikatu waruh fiha min kulli amr. Ada urusan hidup manusia, bukan bahasa ya manusia. Seluruh ciptaan Allah selama 1 tahun ke depan sebagian sampai kiamat, dan urusan itu dibawa oleh malaikat dari langit turun ke bumi, diserahkan kepada waliul amr, sahibul amr, sahib hadzal amr. Pemegang urusan ini itu manusia maksum. Imam Ali pernah berkata, "Inna lailatul qadri likulli sana. Wa yanzilu fi tilkail lailah amrus sana. Walidzalikal amri ulatun ba'da Rasulillah. Ana wa ahadu asyar min sulbi a'immatul muhaddatsun." Imam Ali pada saat itu ketika ditanya oleh Ibnu Abbas mengenai Lailatul Qadar, Imam Ali mengatakan Lailatul Qadar itu akan ada terus setiap tahun. Pada malam itu yanzilu amrus sana. Urusan selama 1 tahun ke depan itu turun dilaporkan kepada sahibul amrnya, pemegang urusan itu. Selanjutnya Imam Ali mengatakan walidzalikal amru ulatun. Ada pemegangnya, ada walinya. Ya, ada pemegang urusan itu ba'da Rasul, setelah Rasulullah. Kemudian ditanya siapa? Lalu siapakah? Ana, lalu menjawab ana wa ahad asyar min sulbi a'immatul muhaddatsun. Aku beserta 11 keturunanku adalah para imam-imam yang diajak bicara oleh malaikat. Kalau kita bertanya, kenapa? Dari mana kita bisa meyakini bahwa itu adalah para imam? Apakah mungkin bisa terpikir oleh kita para malaikat turun kepada kita? Apakah mungkin turun kepada jiwa yang manusia biasa? Imam Shadiq pernah mengatakan bahwasanya Allah lebih agung dari sekedar menurunkan urusan Lailatul Qadar ini melalui malaikat dan ruh kepada manusia biasa. Innallaha a'zamu min an yunazzilal amr ma'al malaikati war ruh ma'ar ruhi wal malaika ala kafirin musrif ataupun ala kafir musrif. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih terlalu agung, terlalu suci jika harus menurunkan segala urusan umat manusia pada Lailatul Qadar melalui malaikat kepada orang yang kafir, kepada orang biasa saja. Seperti itu. Begitu juga Al-Imamul Baqir pernah mengatakan, di saat itu ada orang-orang yang berusaha mengingkari istimrariyah, keberlangsungan Lailatul Qadar ini setiap tahun. Imam Baqir memberikan alasan kenapa mereka mengingkari. Imam Baqir mengatakan, li'annahum in qalu lam tadhhab Lailatul Qadar fala budda lillahi fiha min amr wa in aqarru idza aqarru bil amr falam yakun lahu sahibul amri bud. Kenapa mereka mengingkari? Karena jika mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu belum usai dan masih berlangsung sampai hari kiamat, maka tentunya harus ada urusan yang menjadi simbol Lailatul Qadar itu. Berarti Allah memiliki urusan kehidupan manusia pada Lailatul Qadar itu, urusan kehidupan makhluknya. Jika mereka mengatakan bahwa ada urusan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar, berarti harus ada sahibul amr di sana. Harus ada lam yakun lahu sahibul amri bud. Harus ada pemegang urusan itu yang turun kepada para pribadi-pribadi maksum alaih. Dan pada saat ini kepada siapa lagi urusan kehidupan ini
umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah dilaporkan melalui turunnya malaikat kecuali kepada Al-Imamul Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif. Inilah Imam Mahdi hidup sampai sekarang berkat surat Al-Qadr. Imam Bakir pernah mengatakan, wahai para pengikutku, debatlah ataupun sampaikanlah hujah kepada para orang yang pengingkar imam dengan surat Al-Qadr. Al-Qadr ini membuktikan bahwasanya imam itu hidup, maksum, dan mereka adalah penerus suci, tangga suci ataupun istafet suci misi para atau misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, sebagaimana kita singgung bahwa inna fadlal imanil mu'min bihamlihi ala inna anzanu bitafsiriha kafadli ala man laysa mithlah kafadlil annas ala sairil bahari. Orang yang mengimani ya surat Al-Qadr beserta tafsirnya, maka dia memiliki keutamaan dia daripada orang yang tidak mengimani seperti ini, seperti utamanya manusia terhadap hewan selain. Selanjutnya Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, keselamatan, damai, sejahtera menyelimuti para hambanya sampai fajar menyingsing. Salam adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salam. Salam berarti rahmat, sejahtera, inayah khusus Allah Subhanahu wa taala pada malam seperti ini. Mereka yang senantiasa tunduk di hadapan Tuhannya, menangisi dirinya, menangisi dosa-dosanya, diselimuti kedamaian para malaikat penyampai salam turun kepada siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar ini, yang menyampaikan salam, selamat, sejahtera, dan damai. Salam ataupun kedamaian akan senantiasa dirasakan oleh yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kedamaian itu dirasakan dan Allah menyampaikan kedamaian itu bagi orang-orang yang selalu memikirkan dirinya, memikirkan terhadap nasib hidupnya. Salam yang berarti damai ini menjadi simbol untuk kehidupan kita, bahwasannya dengan kedamaian, cinta, toleransi, maka jalan-jalan kebahagiaan itu akan terbuka lebar. Damai sesama manusia akan membuat kita hidup nyaman dan tenang, toleransi, dan selalu berbuat baik. Karena sejatinya alumnus sejati Lailatul Qadar adalah mereka yang mampu mencerminkan nilai-nilai seperti ini. Sebagaimana bahagianya orang-orang ataupun damainya ataupun sejahteranya orang-orang yang selalu bahagia menyambut malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.